Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu, kami akan menjelaskan tentang layanan SaaS atau Software as a Service. Di sini ada saya, Mahendra Putra Airlangga dengan 3 digit NIM terakhir 010, lalu ada Rifki Mahdia Ferrari dengan 3 digit NIM terakhir 040, lalu yang ketiga ada Muhammad Bagus Pramadani dengan 3 digit NIM terakhir 011. Layanan SaaS File Sharing and Collaboration. File Sharing and Collaboration adalah kategori layanan SaaS yang fokus pada kemampuan untuk berbagi berkas secara efisien dan bekerja sama dalam pengelolaan, pengeditan, dan pengaksesan berkas secara tim. Layanan ini membantu pengguna dan tim untuk bekerja bersama-sama secara online, mengurangi ketergantungan pada salinan fisik atau infrastruktur berbasis server. Lalu di sini ada 3 contoh eh, SAS file sharing and collaboration paling atas, yaitu Microsoft OneDrive, yaitu layanan penyimpanan awan yang terintegrasi dengan ekosistem Microsoft. Pengguna dapat menyimpan, berbagi, dan mengakses berkas dari berbagai perangkat dengan integrasi yang kuat dengan Office 365. OneDrive memungkinkan kolaborasi real-time pada dokumen spreadsheet dan presentasi menggunakan aplikasi Microsoft. Lalu yang kedua ada Dropbox. Dropbox adalah layanan penyimpanan awan yang fokus pada file sharing and kolaborasi. Pengguna dapat menyimpan berkas, membuat folder bersama, dan mengakses berkas dari berbagai perangkat. Fitur kolaborasi real-time memungkinkan pengguna bekerja bersama pada berkas yang sama. Lalu yang ketiga ada Microsoft SharePoint, yaitu platform kolaborasi yang memungkinkan tim berbagi, menyimpan, dan mengelola informasi dan berkas. Dilengkapi dengan fitur kolaborasi seperti wikis, blog, dan alat pengelolaan proyek. SharePoint mendukung kolaborasi tim dalam berbagai konteks. Lalu yang pertama untuk fitur dari Microsoft OneDrive di sini yaitu satu penyimpanan file, yaitu memberikan ruang penyimpanan awan untuk menyimpan file seperti dokumen, foto, video, dan lain-lain. Lalu yang kedua sinkronisasi, mengintegrasikan penyimpanan awan dengan perangkat dan aplikasi Microsoft lainnya untuk sinkronisasi file di berbagai perangkat. Lalu yang ketiga, kolaborasi, memungkinkan pengguna untuk berbagi file dan folder dengan orang lain baik secara publik maupun pribadi, serta memberikan akses terbatas atau penuh kepada pengguna lain. Lalu yang keempat, Office Online Integration, integrasi yang kuat dengan aplikasi Microsoft Office Online, Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain memungkinkan pengguna untuk mengedit dokumen secara bersamaan dengan orang lain dalam waktu yang nyata. Lalu yang kelima ada versi file, yaitu menyimpan versi file yang berbeda sehingga pengguna dapat mengakses dan mengembalikan versi sebelumnya jika diperlukan. Lalu yang keenam ada keamanan, yaitu menyediakan fitur keamanan seperti enkripsi data, autentikasi, dua faktor, dan kontrol akses untuk melindungi file pengguna. Lalu yang ketujuh, pencarian cepat memiliki kemampuan pencarian yang cepat untuk menemukan file berdasarkan nama, jenis, atau kata kunci tertentu. Lalu yang kedelapan, yaitu aplikasi seluler. Aplikasi seluler OneDrive memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengedit, dan berbagi file dari perangkat seluler mereka. Lalu di sini ada fitur dari Dropbox, yaitu yang pertama penyimpanan file, yaitu menyediakan penyimpanan awan untuk menyimpan dan mengakses file dari berbagai perangkat. Lalu yang kedua ada sinkronisasi, yaitu sinkronisasi otomatis file di berbagai perangkat yang terhubung ke akun Dropbox. Lalu yang ketiga kolaborasi, memungkinkan pengguna untuk berbagi file dan folder dengan pengguna lain dan mengatur izin akses. Yang keempat, versi file, yaitu menyimpan versi file yang berbeda sehingga pengguna dapat mengembalikan versi sebelumnya jika diperlukan. Lalu yang kelima ada pencarian, yaitu mencari file berdasarkan nama, tipe file, atau kata kunci tertentu. Lalu untuk fitur keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi dua faktor untuk melindungi file pengguna. Lalu yang ketujuh ada aplikasi seluler, yaitu aplikasi seluler Dropbox memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengedit, dan berbagi file dari perangkat seluler. Oke, untuk berikutnya adalah fitur Microsoft SharePoint. Untuk yang pertama kolaborasi tim. Nah, di sini kita bisa kita difasilitasi
untuk berkolaborasi dengan tim yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengakses dokumen dan informasi secara bersama-sama. Yang kedua adalah intranet, memungkinkan organisasi untuk membuat situs internetnya sendiri untuk berbagi berita, dokumen, kalender, dan lain-lainnya. Yang ketiga, manajemen dokumen, memiliki fitur manajemen dokumen yang memungkinkan pengguna untuk mengatur, menyimpan, dan berbagi dokumen dengan mudah. Yang keempat, pembuatan situs. Nah, di situ memungkinkan pengguna untuk membuat situs web dan substitus untuk berbagai keperluan seperti proyek tim, portal departemen, dan lain-lain. Yang kelima, integrasi Office. Integrasi yang kuat dengan aplikasi Microsoft Office memungkinkan pengguna untuk mengedit dan berbagi dokumen langsung dari SharePoint. Yang keenam, keamanan. Menyediakan fitur keamanan seperti pengaturan izin akses yang terperinci, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas. Yang ketujuh, workflow automatisasi. Memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengotomatisasi alur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang terakhir adalah pencarian. Pencarian yang kuat dan canggih untuk membantu pengguna menemukan informasi dengan cepat di seluruh situs SharePoint. Untuk harga, Microsoft OneDrive memiliki 1,99 dolar per bulan untuk 100 GB dan 6,99 dolar per bulan untuk 1 tera. Nah, untuk pengguna bisnis, OneDrive for Business biasanya termasuk dalam paket langganan Microsoft 365 dengan harga mulai dari sekitar 5 dolar hingga 20 dolar per pengguna per bulan. Kedua, Dropbox. Nah, di Dropbox itu lebih kecil ya dari Microsoft OneDrive. OneDrive itu dapatnya 5 GB gratisnya, kalau Dropbox itu dapat 2 GB. Paket berbayarnya dimulai dari 11,99 dolar per bulan untuk 2 tera penyimpanan. Untuk pengguna bisnis, Dropbox bisnis memiliki berbagai paket dengan harga mulai dari sekitar 12,50 dolar hingga 20 dolar per pengguna per bulan. Yang terakhir, Microsoft SharePoint. Nah, SharePoint Online termasuk dalam paket langganan Microsoft 365 for Business dengan harga mulai dari sekitar 5 dolar hingga 20 dolar per pengguna per bulan, tergantung pada paket dan jumlah pengguna. SharePoint Server untuk implementasi di tempat memiliki harga yang bervariasi tergantung pada lisensi per server atau per pengguna. Nah, jadi Microsoft OneDrive mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah integrasi dengan ekosistem Microsoft, yaitu sangat terintegrasi dengan aplikasi dan layanan Microsoft lainnya seperti Office Online, Outlook, dan Windows. Yang kedua yaitu kolaborasi real time, yaitu memungkinkan kolaborasi real time pada dokumen dengan guna lain melalui Office Online. Yang ketiga yaitu penyimpanan tambahan dengan Microsoft 365, yaitu pengguna Microsoft 365 mendapatkan penyimpanan tambahan di OneDrive. Yang keempat, fitur keamanan. Menyediakan fitur keamanan yang kuat seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan kontrol akses. Yang kelima adalah sinkronisasi yang kuat. Sinkronisasi file dengan lancar di berbagai perangkat. Kelemahannya yang pertama adalah terutama terkait dengan ekosistem Microsoft. Tidak sekuat beberapa pesaingnya dalam hal integrasi dengan aplikasi dari penyedia layanan lain. Yang kedua, tidak sebanyak fitur kolaborasi. Fitur kolaborasi mungkin tidak sekuat yang ditawarkan oleh beberapa layanan pesaing. Next. Nah, Dropbox juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kemudahan penggunaan. Antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua adalah sinkronisasi yang kuat. Sinkronisasi file yang cepat dan andal di berbagai perangkat. Yang ketiga, pilihan paket untuk berbagai kebutuhan. Menawarkan berbagai paket dengan penyimpanan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang keempat, kolaborasi yang efisien, yaitu memiliki fitur kolaborasi yang kuat termasuk komentar dan pembagian file. Yang kelima, integrasi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga. Mendukung integrasi dengan banyak aplikasi pihak ketiga. Kelemahannya yaitu yang pertama adalah kapasitas penyimpanan gratis rendah. Rencana gratis memiliki batasan penyimpanan yang rendah, 2 GB.
Yang kedua adalah kurangnya integrasi dengan aplikasi Microsoft. Tidak sekuat dalam hal integrasi dengan aplikasi dan layanan Microsoft. Yang ketiga adalah harga yang lebih tinggi untuk kapasitas yang sama. Harga bisa lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya untuk kapasitas penyimpanan yang sama. Selanjutnya, nah, Microsoft SharePoint juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kolaborasi tim yang kuat. Memfasilitasi kolaborasi tim dengan baik mengenai fitur seperti berbagi kerja, dokumen, situs intranet, dan auto kerja. Yang kedua yaitu integrasi dengan ekosistem Microsoft. Terintegrasi dengan baik dengan aplikasi dan layanan Microsoft lainnya. Yang ketiga yaitu manajemen dokumen yang baik. Memiliki fitur manajemen dokumen yang kuat termasuk versi file dan pencarian yang kuat. Yang keempat, skalabilitas. Cocok untuk perusahaan dari skala kecil hingga besar. Kelemahannya, kurva pembelajaran yang curam. Dapat memiliki kurva pembelajaran yang curam terutama untuk pengguna baru. Yang kedua, memerlukan pelatihan. Implementasi yang efektif mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk pengguna. Yang ketiga, memerlukan administrasi yang teliti. Memerlukan administrasi yang teliti untuk mengelola dan memelihara dengan efektif, terutama untuk instalasi di tempat. Next. Nah, performa Microsoft OneDrive mempunyai kecepatan, batasan ukuran file, dan kapasitas. Yang pertama adalah kecepatan. OneDrive memiliki kecepatan unggah dan unduh yang baik, tergantung pada koneksi internet pengguna. OneDrive juga menyediakan fitur sinkronisasi otomatis yang memudahkan pengguna untuk mengakses file dari berbagai perangkat. Kapasitas. OneDrive menawarkan kapasitas penyimpanan yang besar, mulai dari 5 GB hingga 6 TB, tergantung pada paket yang dibeli pengguna. Batasan ukuran file. OneDrive memiliki batasan ukuran file yang dapat diunggah yaitu 100 GB. Next. Nah, performance Dropbox. Kecepatannya, Dropbox menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang sangat cepat. Bahkan pada koneksi internet yang sangat lambat, Dropbox juga menyediakan fitur sinkronasi otomatis yang memudahkan pengguna untuk mengakses file dari berbagai perangkat. Kapasitas Dropbox menawarkan kapasitas penyimpanan yang bervariasi, mulai dari 2 GB hingga 3 TB, tergantung pada paket yang dipilih pengguna. Batasan ukuran file, Dropbox memungkinkan pengguna untuk mengunggah file dengan ukuran hingga 50 GB. Next. Performance Microsoft SharePoint. Kecepatannya, SharePoint memiliki kecepatan unggah dan unduh yang baik, tergantung pada koneksi internet pengguna. SharePoint juga menyediakan fitur sinkronisasi otomatis yang memudahkan pengguna untuk mengakses file dari berbagai perangkat. Kapasitas penyimpanan SharePoint tergantung pada paket yang dipilih pengguna, mulai dari 1 TB hingga 25 TB. Fitur kolaborasi. SharePoint menawarkan fitur kolaborasi yang kuat, termasuk kemampuan untuk mengatur izin akses dan mengomentari file. SharePoint juga memungkinkan pengguna untuk membuat situs web dan halaman wiki untuk berbagi informasi dan dokumen. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.